jemaat-Mu Tuhan, kami Korintus. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi pada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Bersyukur kalau hari ini Tuhan masih karuniakan kita semua kesehatan dan kita bisa sama-sama hadir dalam ibadah bersama-sama. Dan mari kita Bapak Ibu Saudara saya mengundang untuk bangkit berdiri. Karena kasih yang begitu besar dikaruniakan bagi kita umatnya manusia, maka kita beroleh hidup yang kekal. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngku, ketika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. The love of God is greater far than tongue or pen can ever tell. It goes beyond the highest stars and reaches to the lowest hell. The guilty pair bow down with care. God gave His Son to Him. His erring child He reconciled and pardoned for His sin. Could we within the ocean feel, and were the sky of parchment made, were every stalk on earth a quill, and every man a scribe by trade, to write the love of God above would drain the ocean dry. Not one scroll contains all, thou stretched from sky to sky. Oh kasih Allah, oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah kita pada pagi ini. Ibadah pada pagi ini didasarkan di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat, dengarkanlah nats pembimbing kita yang terbaca dari Matius pasal 22 ayat 37 dan 38 yang mengatakan demikian. Yesus menjawab,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sebulat-bulat hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan sepenuh akal budimu. Inilah hukum yang terbesar dan terutama. Hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama dengan seluruh jemaat di muka bumi ini menyampaikan pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, mari kita datang dalam hadirat Tuhan. Mari kita dengan hati kita yang paling dalam mengatakan, Yesus, aku mengasihi Engkau. Karena Engkau telah melintasi segalanya, memberikan segalanya bagi kami ya Tuhan. Kasih yang sempurna, kasih yang teramat besar. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang, kami menyatakan Tuhan, kami mengasihi-Mu dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Katakan dengan kesungguhan hati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi-Mu Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, betapa kami mengasihi-Mu. Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ku mengasihi, Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku
tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, ya Tuhan, tujuan hidupku oh hanyalah untuk menyenangkan hati. Hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Inilah kami ya Tuhan datang kepadamu. Inilah penyataan kami ya Tuhan, betapa kami mengasihi Engkau Yesus. Terima kasih atas kasih yang Kau berikan kepada kami. Engkau layak ditinggikan dan diagungkan. Dengan segenap hati kami ya Tuhan, dengan segenap jiwa kami dan segenap akal budi kami ya Tuhan. Karena Engkau telah berikan semuanya bagi kami ya Tuhan. Ku sembah Kau Yesus. Mari kita angkat sembah kita kepada Dia. Katakan, Engkau yang ku sembah, Engkau yang ku tinggikan Yesus, Tuhan kami. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, ku sembah. Oh Tuhan, lebih dalam lagi katakan, Kau ku sembah, ku sembah, ku sembah, Kau ku sembah. Angkat hatimu, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Sembah Dia, Raja di atas segala raja. Dia yang bertahta di atas segala pujian kita. Dia Allah yang bertahta. Aku segala pujian ku naikkan bagimu. Oh Tuhan, sembah Dia, Raja di atas segala raja. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Yesus, Kau ku sembah. Oh Tuhan Yesus, ku tinggikan nama-Mu. Kau ku sembah, Kau
sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, biarlah segala pujian dan hormat hanya bagi nama-Mu Yesus. Kasih Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepadamu dan mohon pimpinan-Mu Tuhan, agar kami diberi pemahaman tentang firman-Mu, yang menguatkan kami hari lepas hari, dan menuntun kami terus menjadi pemberita kabar baik, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semua Tuhan, supaya kami dipersiapkan lebih semangat lagi dalam hidup ini, dan juga hidup untuk membawa berita Injil sampai ke ujung-ujung dunia ini. Terpujilah Engkau Bapa, kami mohon Roh Kudus memimpin kami, memberi kami hikmat, pengetahuan, agar kami semakin mengasihi Tuhan dalam hidup kami dan mengasihi sesama kami di dalam kehidupan baik gereja maupun dalam pekerjaan Tuhan di bagian misi. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya mengajak kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-21. Roma 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-21 yang berkata demikian. Janganlah hanya berpura-pura mengasihi orang. Kasihilah mereka dengan sungguh-sungguh. Bencilah apa yang jahat, lakukanlah apa yang baik. Hendaklah saudara saling mengasihi dengan kasih persaudaraan dan saling menghormati. Janganlah saudara bermalas-malas dalam melakukan pekerjaan, melainkan layanilah Tuhan dengan giat. Bergembiralah atas segala rencana Allah bagi saudara, bersabarlah dalam kesukaran dan berdoa selalu. Bila ada anak-anak Allah yang memerlukan pertolongan, saudaralah yang wajib menolong mereka. Biasakanlah mengajak orang-orang seperti itu makan di rumah saudara. Dan bila perlu, berilah mereka tempat untuk menginap. Apabila pada orang yang mencelakakan saudara, karena saudara orang Kristen, janganlah mengutuknya. Berdoa dan mohonlah supaya Allah memberkati dia. Bila orang lain bersukacita, ikutlah bersukacita dengan mereka. Bila mereka bersedih hati, ikutlah merasakan kesusahan mereka. Bekerjalah bersama-sama dengan orang senang hati. Jangan berlagak seperti orang besar. Janganlah mengambil hati orang-orang yang penting, melainkan hendaklah saudara merasa senang bergaul dengan orang biasa. Janganlah menganggap diri saudara mengetahui segala-galanya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Berlakulah sedemikian rupa sehingga setiap orang dapat melihat bahwa saudara benar-benar jujur. Janganlah bertengkar dengan siapapun, usahakanlah hidup dalam perdamaian dengan setiap orang. Sahabat-sahabat yang saya kasihi, janganlah menuntut balas,
Serahkanlah saja kepada Allah, sebab Dia telah berkata bahwa Ia akan membalas siapa yang patut dibalas. Janganlah main hakim sendiri. Sebaliknya, apabila musuh saudara lapar, berilah dia makan. Apabila ia haus, berilah dia minum. Dengan demikian, saudara akan menumpukan bara api di atas kepalanya. Artinya, ia akan merasa malu sendiri atas apa yang telah dia lakukan terhadap saudara. Jangan membiarkan kejahatan menguasai saudara, melainkan taklukkanlah kejahatan itu dengan kebajikan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada masa kini kita melihat bahwa perintah untuk mengasihi cenderung membuat kita merasa kurang nyaman. Karena menempatkan kita di pihak yang memberi, berkorban, merendah, dan mengalah. Namun, kekristenan bukan semata-mata soal perintah mengasihi, melainkan berinti pada berita Injil. Jemaat di Roma ternyata tidak memahami bahwa kekristenan itu penuh dengan kasih. Nah, oleh karena itu Paulus merasakan ia harus sedikit berbicara tentang kasih. Bahkan kalau perlu dia berbicara tentang kasih panjang lebar. Tetapi karena waktu begitu sempit, maka Paulus hanya mengutip beberapa hal penting yang dibutuhkan orang Kristen yang ada dalam persekutuan di Roma. Nah, perintah tanpa inti berita Injil membuat kita menjadi legalis. Dan apa yang kita lakukan menjadi kewajiban semata. Dalam ibadah-ibadah kita sering berkumpul dan datang bersama untuk merasa supaya kita diberkati. Tapi kita lupa bahwa apakah kita sudah menjadi orang yang meyakinkan orang lain bahwa ada kasih di antara kita di dalam persekutuan gereja. Nah, itu sebabnya Paulus tidak ingin jemaat menjadi jemaat yang legalistis. Legalistis artinya itu hanya itu hanya itu terus yang dilakukan. Tanpa ada satu penyebab yang membuat orang berubah atau mendorong orang untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita baca Injil Roma, maka dalam Roma pasal 1 sampai pasal yang ke-11, Paulus memaparkan kita Injil tentang apa yang telah Kristus lakukan bagi orang percaya. Lalu kita lihat seterusnya di dalam pasal 12 sampai 15, Paulus memaparkan respons orang percaya yang seharusnya. Karena Injil, maka ada akibat dan respons yang sangat positif terhadap sesama kita sebagai orang percaya. Nah, perikop hari ini memaparkan hal-hal praktis dalam kehidupan orang percaya mengenai buah dari kuasa Injil yang mengubahkannya. Ketika Injil masuk, Injil membuat perubahan. Orang yang bengis, orang yang hidup tanpa memperdulikan orang lain diubah oleh Injil Yesus Kristus. Perubahan ini harus nampak. Itulah kehidupan kekristenan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal-hal praktis dalam kehidupan orang percaya sebagai buah dari kuasa Injil yang mengubahkan, sepintas terlihat bahwa perintah-perintah ini tidak mempunyai kaitan satu sama lain. Tetapi sesungguhnya semua terikat dalam satu perintah, yaitu perintah yang utama, yaitu perintah kasih. Kita sudah baca tadi dalam ayat 9 dan ayat 10. Itu perintah yang utama. Dan perintah ini yang Paulus nantikan ada pada jemaat di Roma. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus menggunakan kata agapau. Kata agapau menurut Paulus ini kata yang sebenarnya berasal dari kata agape
the unconditional love. Kasih yang tidak dapat dikondisikan. Ini kasih Allah yang tidak dapat dibendung oleh apapun. Nah, ini yang diharapkan jemaat Yesus Kristus mengasihi satu dengan lain, karena kasih agape ini sudah ada di dalam kehidupan mereka. Ini cuma tinggal dilakukan dan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, kata agapao ini berasal dari kata agape, the unconditional love, kasih yang tidak terkondisi oleh apapun. Ini merupakan hal yang normal jika umat tebusan Kristus mengasihi karena Kristus sendiri telah menetapkan norma ini. Dia pernah berkata, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pun kamu harus saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi, makanya kamu harus saling mengasihi. Ini tekanan yang keras. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ini pernah dikatakan dalam Yohanes pasal 13 ayat 34b sampai ayat 35. Jadi berita Injil memang harus menjadi dasar dari perintah mengasihi. Itu datang karena Injil. Injil membukakan wawasan orang-orang yang tidak pernah tahu tentang Kristus. Tetapi karena Injil membukakan hal itu, maka mereka bersedia mengasihi Kristus dan mengasihi orang-orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih itu tidak boleh pura-pura. Kita baca di dalam ayat 9, yang sebenarnya itu suatu arti harafiah. Artinya kasih itu memakai topeng. Topeng seperti orang sedang senyum, orang sedang merasa mau dekat dengan orang yang satu dengan lain, tetapi itu dikatakan pura-pura. Ada dua hal yang Tuhan tidak sukai, yaitu Kristen yang berpura-pura dan Kristen yang munafik. Dua kata ini sangat tidak disukai oleh Tuhan sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih yang tulus tampak dalam relasi orang percaya dengan sesamanya. Itu kita bisa baca tadi dari dalam ayat yang ke-10, ayat 13, bahkan sampai ayat 21. Itu diuraikan sedemikian detail oleh Paulus. Kasih itu aktif dan penuh inisiatif. Seperti mendahului memberi hormat. Ini salah satu aktivitas dari kita, memberi hormat. Bukan tunggu dihormati dulu. Tapi kita lebih dahulu memberi hormat. Itu kasih yang proaktif. Membantu orang yang kekurangan, memberkati, bersukacita dan berdukacita bersama orang lain, berdamai dan berbuat baik. Itu yang dimaksudkan dengan kasih yang ada di antara jemaat. Nah, inilah yang Paulus bukakan kepada jemaat di Roma. Kasih agape juga mempunyai dimensi vertikal. Kasih agape mendorong orang untuk rajin dan berkorban dalam melayani Tuhan. Kita bisa baca ini dalam ayat yang ke-11. Bersukacita dan sabar dalam kesesakan karena ada pengharapan kepada Allah. Itu dikatakan dalam ayat 12. Jikalau kita hidup di dalam kasih itu, apapun yang terjadi dalam diri kita, kita sabar mengikutinya. Kita sabar menantikannya jalan keluar yang tepat di dalam kehidupan kita. Kasih agape mendorong kita untuk menghormati hak dan kedaulatan Allah. Ini dapat kita baca di ayat yang ke-19. Di dalam ayat yang ke-19, demikian dikatakan demikian. Sahabat-sahabat yang saya kasihi, janganlah menuntut balas. Serahkanlah saja kepada Allah sebab Ia telah berkata bahwa Ia akan membalas apa yang patut dibalas. Janganlah
main hakim sendiri. Kadang-kadang sebagai manusia kita cenderung menghakimi orang. Kita tidak lihat bahwa Allah bisa melakukan dan dia berhak dan dia berdaulat lebih daripada kita. Saudara, mari kita wujudkan kasih Kristus dalam relasi kita dengan Allah. Dalam hubungan akrab kita dengan Tuhan, kita mewujudkan kasih itu. Sehingga orang lain mengenal, mengalami kasih Kristus yang kekal adanya. Yang membawa kita ke dalam kekekalan. Dan dengan Allah dan sama karena kita telah menerima anugerah Injil yang begitu berharga. Saudara, jangan lupa. Kita sudah menerima anugerah Injil. Itu yang memampukan kita melakukan kasih. Didorong oleh kekuatan kasih yang kuat dan luar biasa. Maka kita bisa duduk bersama dengan orang lain. Walaupun mungkin kita dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Tapi kita bisa duduk bersama. Kenapa? Karena kasih agape itu cenderung membuat kita saling menjadi satu. Karena kasih anugerah Injil, kita menunjukkan kasih kita kepada dunia dan memberitakan Injil kepada mereka yang memerlukan kasih Bapa yang menyelamatkan ke surga dan kekal. Sekarang banyak gereja tidak lagi memikirkan kasih Bapa kepada orang-orang yang sama sekali jauh dari kita dan tidak ada di dalam pandangan kita. Tetapi kalau kita menerima Injil, Injil membentuk kita. Menjadikan kita dengan pola pikir, pola pandang yang berbeda. Itulah sifat Injil. Dan Injil punya kuasa untuk melakukan itu. Marilah kita menjadi pemberita-pemberita kasih Allah yang kekal itu. Banyak orang menantikan itu. Tapi siapakah yang akan menjadi pemberitanya? Ini pertanyaan. Ini harusnya saudara menjawab sendiri. Jangan jadi Kristen untuk seorang diri. Tapi jadi Kristen untuk banyak bangsa. Banyak suku. Banyak orang lain lagi yang membutuhkan keselamatan dari Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu ini. Roh Kudus akan menerjemahkan lebih dalam lagi. Bahwa kasih kami bukan pura-pura. Kasih kami bukan munafik. Tapi kami benar-benar menerima Injil, kasih karunia keselamatan. Maka kami juga belajar untuk mengasihi orang lain dengan seluruh kehidupan kami. Walaupun kami lemah, kami tahu kami tidak mampu. Tapi Roh Kudus, Roh Parakletos, itu yang selalu menolong kami melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan telah kita dengar bersama. Marilah kita menjadi teladan dalam mengasihi satu sama lain. Sebagaimana Tuhan Yesus telah menjadi yang pertama dalam menunjukkan kasih-Nya bagi kita. Mari kita saling mengasihi. Bapak Ibu, saya mengundang kita semua untuk mempersiapkan persembahan kita yang Bapak Ibu bisa melihat sebagaimana tertayang di layar monitor Bapak Ibu semua. Nomor rekening gereja GMI Korintus, silakan Bapak Ibu mentransfernya. Dan jangan lupa mencantumkan nama pengirim bila sudah mentransfer. Atau bisa juga Bapak Ibu menyerahkan persembahan ke bendara gereja. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang setia untuk mendukung pelayanan melalui persembahan di gereja ini. Dan biarlah melalui persembahan Bapak Ibu semua ini bisa dipakai untuk pelayanan melalui gereja kita. Bahkan juga untuk penjangkauan suku-suku bangsa yang terabaikan. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan atas setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, saatnya kami ingin memberikan apa yang Tuhan telah percayakan bagi kami. Sucikan dan kuduskan persembahan kami ya Tuhan, sehingga berkenan di hadapan hadirat-Mu. Dan kerinduan kami ya Tuhan, persembahan kami ini bisa dipakai untuk pekerjaan amanat agung melalui gereja kami. Bahkan pelayanan gereja kami juga ya Tuhan diberkati. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Yesus
kasih yang telah mensatukan kita semua. Kasih Yesus, kasih yang mempersatukan kita, tak ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu dalam Dia. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih yang mempersatukan kita, tak ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu dalam Dia. mari kulihat wajahmu, Kulihat wajahmu, kau lihat wajahku, ada sukacita. ku pandang Pandang wajahmu, kau pandang wajahku, ada kemuliaan Allah. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah bisa saling menyapa satu sama lain. Katakan, aku mengasihi engkau. Kasih Yesus, kasih yang mempersatukan kita, tak ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu dalam Dia. Kasih Yesus, Kasih Yesus, kasih yang mempersatukan kita, tak ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu dalam Dia. bisa tunjuk wajahnya kanan kiri. Kulihat wajahmu, kau lihat wajahku, ada sukacita. Ku pandang wajahmu, Kau pandang wajahku, ada kemuliaan Allah. kulihat wajahmu, Kulihat wajahmu, kau lihat wajahku, ada sukacita. Ku pandang wajahmu, kau pandang wajahku, ada kemuliaan Allah. 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 Mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Bapa Surgawi, kembali kami umat-Mu datang di hadapan yang kudus. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini untuk pertolongan dan perlindungan Tuhan. Bahkan kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan. Serta berkat-berkat yang boleh kami rasakan sampai pada minggu ini. Terima kasih Tuhan, ucapan syukur kami untuk semua apa yang sudah Engkau berikan. Ini begitu baiknya kami rasakan padamu Bapa. Kami bersyukur sampai saat ini kami dapat mengikuti ibadah minggu. Walaupun dengan live streaming, tapi kami merasa diberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini yang menjelaskan, yang menguatkan dalam kehidupan kami sebagai pedoman hidup. Agar kami dapat menjadi teladan bagi sesama kami. Dan setelah dapat dengan kebiasaan mengasihi, karena Tuhan sudah mengasihi kami. Dan juga Tuhan menginginkan supaya kami menjadi yang berkat. Terima kasih banyak Bapa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami bersama-sama bersyukur untuk ulang tahun pernikahan yang ke-46 untuk Bapak Pendeta Deki Ngaliariatan dan Ibu Pendeta Yudit pada tanggal 28 Agustus. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa hamba-Mu ini dengan setia sudah melayani pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan sudah memberikan karunia kepada dia sebagai gembala dan sebagai panutan di tengah-tengah masyarakat, di tengah umat kami. Terima kasih Tuhan. Ini adalah ucapan syukur kami dan saat ini kami mau menaikkan doa syafaat kami.
Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami yang mengalami sakit. Bahkan saat ini sedang mengalami pemulihan. Untuk jemaat-Mu Korintus, di mana saja mereka berada, jika mereka sakit, Tuhan berikan kesembuhan bagi mereka. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Mince, orang tua dari Bapak Medi Janis, yang saat ini ada di Manado, dan dalam keadaan sakit. Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, agar Engkau akan memberikan kesembuhan bagi hamba-Mu ini, bagi anak-Mu ini, dan keluarga semua terus berdoa. Berkati para medis, dokter dan obat-obat yang tangani supaya melalui kesembuhan dan pemulihan. Yang berdoa juga untuk saudara kami yang terdampak dengan COVID virus corona, yaitu dengan namakan COVID-19, yang saat ini ada banyak saudara kami mengalami hal ini. Biar karunia dan kuasa Tuhan mereka boleh menghadapi kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hanya berharap kepadamu karena Engkaulah sumber segala-galanya. Engkau adalah dokter atas segala dokter yang mampu menyembuhkan segala sakit penyakit. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan dan berdoa untuk pergumulan kami masing-masing pada saat ini. Baik pergumulan kami dalam pekerjaan, atau dalam pergumulan kami dalam keluarga, pergumulan kami dalam ekonomi. Tuhan, kami datang kepadamu, kami mohon berkat dan kekuatan daripada Tuhan. Khusus untuk saudara kami yang mengalami PHK, yang sudah tidak mendapat pekerjaan, ya Bapa, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan lagi mulai menjawab, berikan kesabaran, berikan jalan keluar bagi jemaat kami dan juga saudara-saudara kami. Secara khusus kami berdoa untuk anak-anak kami dalam mengikuti pendidikan. Saat ini anak-anak kami sedang melaksanakan pendidikan sekolah lewat online. Tuhan, walaupun apapun keadaan dalam keadaan ini, kami berdoa anak-anak didik kami ini, mereka dapat lagi diberikan hikmat dan kepintaran. Dan mereka dapat menangkap semua pelajaran-pelajaran yang diterima secara online. Berikanlah mereka semangat untuk belajar sebagai anak-anak Tuhan yang boleh dipakai Tuhan pada masa yang depan. Terima kasih banyak Bapak. Bapak di surga, kami berdoa untuk jemaat kami, khususnya dalam persiapan-persiapan ibadah, dalam pelayanan yang ada di jemaat kami ini. Kami berdoa untuk setiap pelayanan persiapan ibadah minggu yang dilakukan oleh tim media center. Tuhan urapi, Tuhan berkati semua tim kami, gembala kami, dan semua saudara-saudara kami yang terlibat dalam bagian pelayanan. Tuhan berkati. Khususnya untuk tim media center, Tuhan berikan kekuatan, berikan hikmat. Engkau sampai menyatakan berkat kepada mereka. Kami menyerahkan berdoa untuk ibadah pemuda remaja, pelayanan lewat via Zoom. Agar banyak lagi pemuda-pemuda yang mendengar firman Tuhan melalui pelayanan Zoom ini. Dan juga mereka dapat diberkati. Kami menyerahkan pelayanan sekolah minggu, pelayanan lewat online dengan Zoom. Ya Tuhan, berkati anak-anak ini. Anak-anak kami semuanya rindu untuk dilayani. Biarlah kasih setia Tuhan, rahmat dan kuasa Tuhan boleh menjangkau anak-anak kami dalam pelayanan ini. Terima kasih Tuhan. Kami teringat yang berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, para misioneri yang melayani di luar negeri. Baik di beberapa negara yang terus kami doakan, khususnya dalam menyampaikan pelayanan pada suku-suku terabaikan. Biarlah kasih dan setia Tuhan menolong mereka, keluarga-keluarga misioneri yang ada di seluruh luar negeri ataupun dalam negeri. Terima kasih banyak Bapak. Yang berdoa Tuhan untuk pelayanan GMI, Gereja Misi Indonesia yang ada di seluruh bumi ini. Tuhan berkati setiap pendeta dan setiap hamba Tuhan, baik itu para vikaris dan majelis jemaat. Tuhan mengaruniai mereka dengan semangat dalam situasi seperti ini, mereka terus melayani. Pada saat ini kami berdoa Tuhan untuk rencana sidang sinode yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 12 Maret tahun 2021 di Pontianak. Tuhan, kami berdoa untuk setiap panitia yang sedang bergumul dan sedang mempersiapkan panitia, baik itu panitia ad hoc dan juga dana yang dibutuhkan agar tepat pada waktunya ada banyak peserta mengikuti sidang ini. Bahwa sidang ini adalah menentukan untuk lagi program pelayanan Gereja Misi Indonesia ke depan. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa negara kami. Saat ini kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami dalam menangani pandemi COVID-19. Biarlah mereka bersahati bersama-sama
bersama-sama bersatu padu agar masyarakat bangsa Indonesia ini dapat menjalankan lagi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kami. Dan mereka boleh lagi dapat berhati-hati dan sungguh-sungguh menerima hikmat daripada Tuhan. Rencana vaksin COVID akan dilaksanakan tanggal 2001. Tuhan, kami akan berencana. Kami hanya merencanakan dan bangsa kami hanya membuat program. Biar ini boleh Tuhan berkati. COVID-19 Corona ini tidak berlangsung lama, tapi boleh mulai pertolongan Tuhan. Kami berdoa juga menyerahkan untuk situasi politik dan juga ekonomi pada bangsa kami. Berkati pemimpin bangsa kami ini Bapak. Dari yang tertinggi sampai terendah, dan Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Bapak. Bapak, pada akhirnya doa sama kami ini, kami mau akhir dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami. Kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jawab kami dengan perjalanan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih itu lemah lembut, kasih itu sabar, sederhana, kasih itu murah hati, dan rela menderita. Mari Bapak Ibu semua, kita mengasihi satu sama lain dengan kasih yang telah Tuhan Yesus ajarkan bagi kita. Saya undang bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu ini, Bahasa Cinta. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku dermakan segala milikku, tapi hanyalah cintaku
sanggup membahagiakan. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami, yang memberikan firman-Mu yang tepat bagi kehidupan kami. Bukankah pada zaman ini kasih makin surut, bahkan kasih hampir tidak ada lagi. Tapi kami percaya bahwa terang firman-Mu membawa kasih setia-Mu kepada kami. Itu sebabnya kami tetap bergantung, berharap kepada anugerah-Mu yang dilimpah kasihkan kepada kami. Kami juga ingin menaikkan syukur atas beberapa saudara kami yang berulang tahun. Kami menaikkan syukur pada tanggal 24 Agustus, saudara Nadine Abigail Rawis, yang Tuhan berkati sepanjang tahun ini. Dengan pelbagai hidup yang penuh perjuangan, baik khususnya dalam pendidikan, tapi Tuhan telah memelihara baik kesehatan, kekuatan. Tuhan memberikan kerinduan terus makin bertambah-tambah untuk tetap bernyala menjadi anak-Mu dimanapun dia berada. Kami juga menaikkan syukur atas ulang tahun Ibu Gloria Albertina Ngelyaratan pada tanggal 26 Agustus. Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan, juga tetap melakukan pekerjaan-Mu dan tetap setia mengharapkan anugerah Tuhan ke depan bagi keluarganya. Kami juga menaikkan syukur atas ulang tahun anak kekasih kami, Stefani Claudia Napitupulu, pada tanggal 30 Agustus. Kami tetap mendoakan supaya Tuhan memberkati cita-citanya, bahkan juga kehidupannya secara dalam dengan Tuhan, dan imannya makin bertambah-tambah kepadamu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami serahkan ketiga saudara kami ini ke dalam tangan-Mu. Saudara-saudara, lakukanlah firman Tuhan ini, walaupun itu berat, tapi bersama dengan Roh Kudus, Roh yang penuh kasih, kita dapat melakukannya. Maka arahkan hatimu kepada Tuhan dan lakukanlah apa yang dituntut dari firman Tuhan pada hari ini. Terimalah berkat-Nya. Tuhan menjaga keluar masukmu. Tuhan melindungi dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ambillah waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mulai. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada hari ini.